Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan panjang hari mata kuliah perekonomian Indonesia pada materi sejarah perekonomian Indonesia. Pada masa kedatangan Belanda tahun 1596, armada Belanda dipimpin Cornelis de Hetman datang di Banten. Tahun 1602 dibentuk FOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah. FOC mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. Selain di Nusantara, FOC juga berkuasa di Afrika Selatan dan India. FOC bubar pada tahun 1799 karena gagal mengatasi krisis keuangan. Pada masa zaman kolonial, dikenal dengan adanya kultur stelsel pada tahun 1830 sampai 1870. Selama 40 tahun, sistem tanam paksa melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi lahan pertanian dan peternakan, serta tenaga kerja secara gratis. Budidaya kopi, teh, tembakau, tebu digalakkan karena permintaan di pasar dunia tinggi. Belanda dengan gubernurnya Jenderal Van den Bosch pada masa tersebut membutuhkan uang untuk mendanai perang di Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1829 dan perang Padri. Tanam paksa berakhir pada tahun 1870, dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial. Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. Politik etis atau balas budi dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900-an. Fokusnya itu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini, lembaga perkreditan rakyat mulai muncul, yaitu modalnya diawali oleh lumbung desa. Versi Richard Robinson dalam bukunya The Rise of Capital tahun 1986, Robinson mencatat bahwa pada tahun 1930-an seluruh perkebunan Hindia Belanda mencapai luas hampir 3,8 juta hektar. Ekspornya senilai 1,6 miliar gulden. Kesenjangannya itu namun dari penerimaan Hindia Belanda yang sekitar 670 juta gulden hanya sekitar 3,6 juta gulden atau sebesar 0,54% yang diterima oleh 59,1 juta warga pribumi. Warga Tionghoa sekitar 1,3 juta orang mendapatkan 0,4 juta gulden. Jadi orang Belanda dan kulit putih sebanyak 241.000 jiwa menerima 665 juta gulden atau sebanyak 99,4%. Pada masa kemerdekaan, yaitu masalahnya adalah hiperinflasi karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Jadi terdapat 3 jenis mata uang. Uang keluaran Japas Jepang, uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia Belanda. Pada bulan Juli 1946, rakyat diminta menyetor uang ke bank tabungan pos yang akan dipinjam pemerintah, dan sekaligus bukti dukungan kepada pemerintah yang baru merdeka terkumpul 500 juta rupiah. Tahun 1998 diterbitkan Undang-Undang Nomor 86 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kepada bursa Indonesia karena hiperinflasi. Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, pemerintah menerbitkan Peraturan Undang-Undangan Nomor 2/1959 yang memotong nilai mata uang menjadi 1/10-nya. Selama periode 1950 sampai 1965, Republik Indonesia banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek nasionalisme. Dari mulai Monas, Patung Dirgantara, Stadion Utama Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Poros Jakarta Moskow Peking, merebut Irian Barat, dan sebagainya. Namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit. Akhir Orde Lama, masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, itu memunculkan 3 tuntutan rakyat atau biasa dikenal dengan Tripura. Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Persemar 11 Maret 1996.
Soeharto resmi menjadi presiden diangkat oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1967. Pada masa Orde Lama, tahun 1945 sampai 1966, sejarah perekonomian Indonesia adalah keberhasilan Orde Lama itu yang pertama adalah penyelenggaraan KTT Asia Afrika tanggal 20 sampai 24 April 1955 di Bandung. Yang kedua, Asian Games 4 di Jakarta pada tahun 1962. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur seperti TVRI, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, jalanan utama yaitu Tamrin, Sudirman, dan Gatot Subroto. Yang keempat, menjadi tuan rumah Games of the Emerging Force atau dikenal dengan GANEFO pada tahun 1963. Kemandirian bangsa dalam sidang umum 3 MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keluarnya RI dari PBB dan ditolaknya hutang IMF. Kekurangan Orde Lama yang pertama adalah keluarnya Indonesia dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1964, terbengkalainya perekonomian Indonesia atau inflasi sampai dengan 650%. Yang ketiga, situasi politik dalam negeri yang tidak menentu karena lebih memikirkan urusan politik luar negeri. Pada masa akhir Orde Lama, masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan tiga tuntutan rakyat kultural tadi. Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Kusma 11 Maret 1966. Soeharto resmi menjadi presiden diangkat oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1967. Pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998, sejarah perekonomian Indonesia-nya awal pemerintahannya adalah sehari setelah diberi mandat Supersmart, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI. Kemudian pada tanggal 25 Juli 1966, setelah Soeharto diberi mandat MPRS, terbentuk kabinet baru bernama Ampera atau Amanat Pemberitaan Rakyat, yang dipimpin presidium 3 orang Soeharto atau ketua, Adam Malik, Menteri Luar Negeri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau dalam perekonomian. Warisan dari periode sebelumnya, Orde Baru mewarisi hutang Orde Lama sebesar 530 juta US dollar, itu padahal pendapatan negara dari ekspor migas dan non-migas hanya 430 juta US dollar. Inflasi sebesar 650%, itu harga beras naik menjadi 900%. Tim ekonomi Orde Baru melakukan langkah pertama, itu turunkan defisit anggaran dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah. Menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional, terutama IMF dan Bank Dunia, itu adanya kebijakan moneter awal Orde Baru. Tahun 1967 diberlakukan Undang-Undang Anggaran Berimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat. Memakai bantuan luar negeri untuk menutup defisit anggaran, penerapan kebijakan uang ketat untuk menurunkan inflasi. Kebijakan sektor real awal Orde Baru, liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing. Itu diberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA pada tahun 1967. Yang kedua, fokus pembangunan pada sektor pertanian. Yang ketiga, sesudah tahun 1970-an, pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya. Sejarah ekonomi Orde Baru, yang pertama rehabilitasi dan pemulihan tahun 1966 sampai 1971. Yang kedua pertumbuhan cepat atau 1971 sampai 1991. Yang ketiga adalah penyesuaian terhadap anjloknya harga minyak tahun 1982 sampai tahun 1997. Yang keempat, liberalisasi dan pemulihan tahun 1987 sampai 1997. Ini adalah versi Hal Hill dalam bukunya The Indonesian Economy. Jadi nanti dalam sejarah ekonomi Orde Baru, inilah tugas kalian untuk menjelaskan 4 ya dari sejarah ekonomi Orde Baru ini. Yang pertama adalah rehabilitasi dan pemulihan, yang kedua pertumbuhan cepat, yang ketiga penyelesaian terhadap anjloknya harga minyak, yang keempat liberalisasi dan pemulihan ini kalian jelaskan nanti di kertas dari folio sebanyak 2 atau lebih halamannya ya. Jadi nanti kalian tulis rapi, itu kalian siapkan untuk jangka pengumpulannya 1 hari ya. 1 hari setelah materi ini saya sebarkan ke grup mata kuliah. Jadi
Nanti kalian tulis yang rapi, ya, kalian jelaskan secara rinci itu apa saja. Nanti ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan nanti di grup. Itu nanti tugasnya dikumpul di grup, foto ya, foto dengan memberikan identitas terlebih dahulu dan dijelaskan apa itu sejarah ekonomi Orde Baru. Jadi pada garis besar perjalanan pembangunan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949 yaitu mempertahankan kemerdekaan. Jadi tahun 1950 sampai 1960 yaitu pembangunan infrastruktur politik. Tahun 1961 sampai 1966 itu pembangunan berkomando. Tahun 1967 sampai tahun 1980 itu pembangunan ekonomi stabilisasi. Tahun 1981 sampai tahun 1987 proteksi dan industrialisasi. Tahun 1988 sampai tahun 1997 adanya liberalisasi ekonomi. Dan tahun 1997 sampai 1998 vakum atau dilanda krisis ekonomi ya, krisis moneter. Tahun 1999 sampai sekarang adalah pembangunan demokrasi atau otonomi daerah dan hak asasi manusia. Jadi ini juga kalian jabarkan di double kuliah juga ya, di garis besar perjalanan pembangunan Indonesia. Keberhasilan Orde Baru, ya, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun, pendapatan per kapita dari 260 US dollar tahun 1970 menjadi 500 US dollar tahun 1980, juga 10 tahun ya. Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO tahun 1986, penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa atau sebesar 40,8% tahun 1976 menjadi 27,2 juta jiwa atau sebesar 15,8% per tahun ya, tahun 1990. Masa reformasi, pada waktu NKRI dilanda krisis ekonomi, lahir gerakan reformasi sebagai responsi dan solusi terhadap Orde Baru. Itu agenda reformasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, penghapusan dua fungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Pembangunan ya, pada upaya perwujudan tujuan bernegara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilaksanakan melalui pembangunan. Yang sasaran utamanya adalah penanggulangan kemiskinan. Departemen Sosial merupakan salah satu leading sektor dalam penanggulangan kemiskinan yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menangani fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Pemerintah memiliki keterbatasan organisasional, manajerial, dan finansial untuk mengatasi semua problematika pembangunan. Pemerintah layak untuk mengajak para stakeholders lainnya yaitu swasta atau perbankan perusahaan, masyarakat atau organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat LSM, dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Cukup sampai di sini dulu materi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.